Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sultanil awliya sayyidina Syaikhul Fadil radhiyallahu anhu syaikhana ila Syekh Muhammad wa ila ruhi kalim sunan amin wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu fi hadzal kitab mutawakkil kitab nafa'ana Allah bi ulubi fid darain amin syaikhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli ahlim minal ahwali mu'tahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur saat ini, pagi ini Allah takdir kita hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi agung, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hitungan 5 hari ke depan akan diperingati hari kelahirannya yang disebut dengan bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kita akan melanjutkan bahasan tentang keutamaan bertaubat. Betapa sempurnanya syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya membahas tentang orang-orang baik saja, juga membahas tentang orang-orang yang pernah melakukan dosa. Ya Allah sih ini terlanjur ngelakoni dosa. Saya harus berbuat apa supaya mendapatkan ampunan dari Allah? Dan saya rasa apa yang dikatakan Nabi, al-insan mahallul khata' wan nisyan, manusia itu tempat
tempat salah dan lupa. Kalau panjenengan ini dalam perjalanan hidup pasti punya salah, terutama di masa-masa muda. Masa anak-anak mungkin bener salahnya itu ditanggung wong tua. Nek wis mulai mukallaf sampai kapan kira-kira ya? Saya rasa sampai ono wong sampai haji baru tobat, ono sampai umur swida. Artinya kalau batasi wong nakal itu ya. Jadi dari mukallaf misalnya ono sampai ketika orang tuanya meninggal dijadikan pelajaran, kemudian dia berhenti nakalnya. Ada juga nakal ketika anak loro mati dipanggil oleh Allah, dicukup oleh Allah Ta'ala jadi sebab dia leren oleh nakal. Ono wong nakal itu yo galeren sampai saiki Pak ono. Kan dari bolak-balik bahan. Ada orang seperti itu, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau di Indonesia ini akeh tobat ya Pak. Ini wis rotok sepuh itu wis leren biasanya. Nah nek wis tuwek gak iso lapo-lapo gak gelem leren. Wis kate nanti. Masa nenteni diusung dhisik ngono. Jadi terkait dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, agama kita memberikan peluang untuk kembali kepada fitrah, kepada kesuciannya lewat pintu taubat. Lewat pintu taubat kembali kepada Allah. Jadi at-taubatu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, ya, seperti orang yang tak pernah punya dosa. Itu hebatnya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, pada pagi hari ini kita akan meneruskan riwayat Sayyidina Ali, sahabat Nabi sekaligus menantu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ali ini menjadi menantu karena dinikahkan oleh Rasulullah bersama dengan dinikahkan dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah, kemudian dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali ini melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain, yang sampai sekarang ini nasabnya itu diherbutan. Sampai nasabnya apa Pak? Pak Amir? Uang yo kok ribut binasab. Ada dua sebetulnya sikap kita terhadap nasab itu Pak. Jadi kalau benar mereka itu dzurriyyah Nabi, tetapi tidak sesuai dengan akhlak Nabi, tak perlu kita ikuti. Apa mana sih nggak benar dia nasabnya. Kalau dia punya nasab, ngaku nasabnya Nabi ternyata palsu, ya wis tanggung resiko dewi nang akhirat. Orang ojo mana ngaku nasabnya Nabi, ngaku nasabnya wong hebat, ya supaya dopleng. Aku ini keturunan ini, padahal tidak. Itu besok tulihan ilanar, besok akan dilempar ke dalam neraka. Hati-hati. Nek jare mbahku, "Cung, awakmu iki maupun duwe nasab bagus, ojo ngandalno nasabe." Napa
nasab mbahmu itu wis mati kabeh. Duwe mbah hebat tapi kan wis mati. Buat apa diceritakan? Maka buatlah nasab sendiri, buat nasabmu sendiri. Podho mbek awakmu duwe pedang tajem, landep tapi wis ilang. Buat apa diceritakan ke orang lain? Aku duwe pedang nomor 1 samurai, rekor sakem. Nanti saya hilang. Gawe apa? Nah, kalau bisa kamu buat pedang sendiri sing landep. Jadi enggak perlu, Pak. Jadi wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, berkaryalah, tampilkan kinerjamu, maka Allah dan Rasul beserta orang mukmin akan menilai dirimu. Jadi walaupun punya nasab bagus, nih kalau kamu gak bagus, ya tetap dinilai tidak bagus. Walaupun orangnya biasa, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, pasti akan dinilai bagus oleh masyarakat. Itu seperti itu. Nah, Sayyidina Ali ini punya istri namanya Siti Fatimah, putri baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang suatu ketika oleh Nabi dikatakan begini, "Induk, nek awakmu nyolong." Ini Nabi ini, "Induk, nek awakmu nyolong, aku dhewe sing ngetok tanganmu." Apa sih makna daripada hadis ini? Lau anna Fatimah tasarqat, hadis ini. Andai kata Fatimah itu nyolong, laqattu yada, maka aku dewi sing akan motong tangannya. Memahami hadis ini mengandung makna betapa Rasulullah itu sangat tegas dan disiplin dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ki anak dhewe. Saiki wong ngaku Habib masih zina mlebu surga jare. Surga ni sapa? Masih nyolong, masih mendem, ya. Cek enak ya ngomong, enggak bisa seperti itu. Iki lho Nabi, nek awak munduk nyolong tak ketok dhewe soalnya apa? Hukum di akhirat itu tidak pandang bulu. Allah sudah katakan dalam konteks perbedaan ataupun berbeda-beda keturunan, berbeda-beda suku, bangsa, bahasa dan seterusnya, yang hanya diinginkan oleh Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sing tak sayang, sing tak lebokno surga, sing tak mulyakno jari Allah Ta'ala, hanya dari kalian yang paling bertakwa. Masih tukang sampah nek bertakwa mlebu surga, masih kiai nek gak bertakwa ya mlebu neraka. Baru iki jenenge adil. Maka kita tidak perlu kecil hati. Ini Siti Fatimah, istri daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nomor loro, Siti Fatimah itu ketika Rasulullah wafat dibisikin telinga kiri beliau menangis, dibisikin telinga kanan beliau tertawa. Sampai sahabat itu heran. Dia tidak ditanyakan pada saat itu, Pak. Setelah Rasulullah wafat ditanya, "Ya Sayyidah Fatimah, kemarin sampai dipanggil oleh Rasulullah ketika nazar sebelum meninggal, sebelum wafat,
Sampai dibisikin apa? Kok telinga kiri sampai itu menangis, telinga kanan tertawa? Ada apa? Saya dikabari oleh Abah, dibisikin telinga kiri bahwasanya beliau akan meninggalkan saya. Saya menangis karena saya akan berpisah dengan abahku. Rasulullah akan kembali kepada Allah. Lah kemudian Rasulullah membisikkan lagi di telinga kanan, kok aku tertawa? Karena Rasulullah ngasih kabar di antara keluarga beliau yang akan menyusul pertama kali menyusul Rasulullah adalah saya. Maka aku tertawa, senyum, dibisiki kate mati menyusul Rasulullah senang. Coba sampai dibisiki sing lanangnya nek sing nyusul awakmu meneh apa gak melayu. Mati itu indah Pak, kalau orang mati membawa iman. Sajane mati itu lebih cepat, lebih baik. Di dunia ini ruwet Pak, ruwet bukan berarti kita menghindar dari masalah, enggak. Tetapi andai kata pada pilihan meninggal dalam keadaan husnul khotimah sawaya-waya, lebih cepat, lebih baik. Lah eman kok ora mobil, itu bagi orang sing ketonyan, Pak. Lah eman bojo ala wis ngantri akeh kok. Tenang ae, Pak. Maka ya Allah. Tapi tidak boleh juga kita wala tatamannaul mauta in kuntum mu'minin. Ojo arep mati. Kalau kamu benar-benar beriman, nah mati itu mengalir aja kapan datangnya. Yang penting kita harus berada dalam kebenaran dimanapun kita berada. Sakwaya-waya meninggal itu husnul khotimah itu akan diraih. Apa yang dicitrakan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu an-nabi an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala annahu satuhuni kanjeng Nabi qala dawuh sapa kanjeng Nabi maktubun diteden tulis haulal arsy ing dalem kiwa tengene arasy qabla khalqi Adam saturungi dadekaken Nabi Adam alaihi salatu wassalam bi arba'ati alafi sanatin kalawan 4.000 tahun. Jari kanjeng Nabi ada tulisan di kanan kirinya arsy di atas itu. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, tulisan itu sudah ada. Jadi 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, tulisan di kanan kirinya arsy itu sudah ada. Ada tulisan yang Allah tulis sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 4.000 tahun sebelumnya. Napa tulisan itu? Wa inni lan satuhuni ingsun iku lawaffarun yakti wong kang akeh pangapurane liman marang wong tabakang tobat sapa man wa amanalan iman sapa man wa amilalan amalan nglakoni sapa man sholihan ing amal kang bagus. Jadi ini ayat ini Pak. Jadi yang saya baca ini ayat ada dalam Al-Quran. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan. Jadi Allah Ta'ala, aku adalah zat
yang Maha Pengampun. Buat siapapun yang mau bertobat kemudian beriman dan melakukan amal perbuatan yang baik. Ini jaminan ini Pak. Jaminan bagi siapapun yang mau diterima taubatnya oleh Allah, hendaknya mengamalkan isi daripada kalimat ini atau ayat ini. Mari kita bahas bersama. Wa inni, sesungguhnya aku, kata Allah, laghaffarun, pasti akan mengampuni liman tabah, buat orang-orang yang mau bertobat. Berarti ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dia mau bertobat. Nek ada orang mau bertobat dari perbuatan dosa ngrasani wong, berarti tobaté ojo ngrasani, ojo balene maneh, jaluk sepuro nang wong dan istighfar kepada Allah. Kalau ada orang mau bertobat dari mencuri, leren ojo nyolong, jaluk sepuro nang wong sing pernah dicolongi, kemudian bertaubat kepada Allah, jangan mengulang kembali. Mau bertobat dari misui wong, ya, gampang. Ya apa caranya Pak Ustaz? Leren ojo misu. Walaupun wak dewe iki nek misu duduk Surabaya. Sapa to sama Madura ngono ta? Kak Jawa, Kak Madura harus bisa menjaga lisan, ya. Lisan ini kudu dijogo, karena salamatul insan fi hifdil lisan. Wong iku selamat tidaknya hidup bermasyarakat tergantung lisane. Nek lisane kasar mbek wong ya dikaplok. Sering ngrasane wong dikrobos mbek wong. Nggih. Maka hati-hati punya lisan. Biasanya kebanyakan lisan ini biasanya dosa lisannya biasanya ibu-ibu. Bapak-bapak kok ibu? Hah? Bu? Bapak kok ibu ya? Ajak ngomong bapak-bapak, karena nggak ada yang bilang oh cangkem bapak. Aslinya lambe ibu itu hadian bahasanya. Hadian kamu kan cowok loro itu ngobrol sampai berjam-jam tadi Pak. Sampai lali belanja di cangkir tak gelem mulai-mulai. Hati-hati. Terus bagaimana kita selaku umat baginda Nabi besar kalau kita mau ngobrol, mau ngomong, Ustaz, kembali kepada ajaran Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara baik. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Lebih baik menjadi orang pendiam itu lebih baik daripada ngomong. Tapi diamnya kita kalau sampai menimbulkan kemaksiatan, ada tidak boleh diam. Ngomong maksiat, nak kampung, sepeda hilang, bicara noai, tak ngomong. Cek resiko, coba cek resiko aja. Ada orang diam itu baik, ada orang diam itu tidak baik juga. Orang tukaran didelok jarno, kau usah ngomong, kau usah dilerai, didelok air. Salah. Jadi diamnya kita ini kalau memang menimbulkan kebaikan, maka diam itu lebih baik.
tapi kalau diamnya kita menimbulkan kemudaratan, lebih baik jangan diam, bersuara ya. Maka jadilah umat Nabi yang bijak, mana saatnya kita berbicara, mana saatnya kita diam. Liman taba, kemudian setelah bertobat apa yang dilakukan? Wa amana, beriman kepada Allah. Jadi syaratnya bertaubat niku tidak hanya sekadar baca istighfar, tapi wa amana, beriman. Apa iman? Tasdiqom bil qalbi, yakin bahwasanya taubat panjenengan ini diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Harus yakin bahwasanya Allah akan menerima taubat saya. Yang membuat orang kadang-kadang terlanjur dan terus-terusan berbuat dosa, kadang-kadang tidak yakin dalam hati kalau taubatnya itu diterima. Bahkan kadang-kadang kecil hati dan pesimis, sehingga ono omongan mesisan. Wah, mesisan dhewe iki ajur, mesisan wak dhewe iki nglakoni dosa, wis kapopo meneh neraka tak tanggung. Merokok iso ditanggung. Saking kendeli. Karena apa? Bujukan setan. Kalau kita mau menanggung dan berani menanggung neraka, wis gak usah nang akhirat. Nang kene siapno benih, mari lo diobong, Pak. Berani lagi. Api di dunia ini cuman bekas asapnya api neraka yang oleh Allah diletakkan di bumi, kemudian bumi kobong, kemudian disuruh kembalikan lagi oleh Allah ke dalam neraka, dan sisa-sisa api belu iku mau Pak, menjadi api yang sampai saat ini kita gunakan untuk masak, untuk melebur baja, melebur besi, melebur timah, dan seterusnya. Itu asap, bekas asap api neraka. Api ini dhewe ya apa? Asli api neraka iki kaya apa? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa bayangkan. Nah, ono wong yo kendel. Apa neraka tak tanggung. Duwe cadangan apa sampean? Duwe ilmu mati geni ta. Jangan. Nah, biasanya itu terjadi kalau orang itu sudah putus asa. Wis dadi wong jahat nang kampung, sudah gak dihargai orang, mbek keluarga yo disingkirkan, wis mesisan ae dadi bajingan, tengik mesisan wis kaleren-leren sampai mati. Nah, ini tugasnya. Maka sebagian ulama itu ada yang mengambil sisi dakwah di jalan yang seperti ini, Pak. Kayak dulu ada Gusmi itu tidak ceramah di masjid seperti ini. Gusmi itu datang kepada pemabuk. Satu ketika datang ke orang-orang yang lagi mabuk di pinggir rembong, nangkoni pos gardu. Hari ngono Gusmi ditantang ngombe. Ya, aku tak ngombe, tapi ini mari ini sampai leren kabeh. Ya aku leren, pokoknya nek sakrat iki sampai ngombe ditekno aku leren. Aku terkenal sama nih kiai, mosok kiai gak wani ngombe. Ya jadi kiai gak wani ngombe, Pak. Kecuali kiai sing duwe label koyo Gusmi. Kiai plus wali. Waliullah, bukan wali santri, bukan wali murid. Wali murid mendembak macam-macam, gelegean. Iki waliullah begitu diminum, ditokno satu klep diminum, Pak. Masuk sampai habis lah. Ya Gusmi ya gak mendem, ya sadar. Kenapa? Karena Gusmi itu kelihatannya oleh mereka yang lagi menyaksikan, orang-orang yang lagi podo menantang Gusmi, para preman-preman itu
Busumi itu meminum minuman keras tersebut, padahal busumi itu sedang membuang ke laut. Jadi begitu dimasukkan ke lisan itu langsung dibuang ke laut. Waliullah. Kok bisa? Bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Kalau Nabi itu diberi keutamaan namanya mukjizat. Nabi Muhammad pernah memanggil bulan, kemudian dibelah jadi dua. Terjadi di Jabal Sur. Kemarin sampai yang Jabal Sur itu pas arafah Masjidil Haram, sisi sedekatnya Multazam itu aja. Multazam itu ada Jabal Sur yang sekarang itu dijadikan istana raja. Jadi gunung itu dijadikan istana, di atasnya raja. Itu kalau mau masuk ke masjid itu lewat lift itu langsung turun. Itu mukjizat. Nabi pernah mengeluarkan air dari telunjuknya ketika perang, kehabisan dan kehausan para tentara itu. Keluar air seperti pet, Pak. Itu jenenge mukjizat kalau Nabi dan Rasul. Dan tidak berlaku kepada hanya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dibakar seminggu, Pak. Malah Nabi Ibrahim keademan. Aduh, kok adem nih, padahal diobong itu. Ya, itu mukjizat. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut jadi jalan. Itu adalah mukjizat. Nah, ketika Nabi dan Rasul ini sudah wafat, mukjizat itu berubah menjadi karomah. Karomah itu khariqul adat, sesuatu yang tidak biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sempurna keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, yang disebut para wali. Ya opo Sunan Bonang ketika melewati Sungai Brantas, kakinya tidak tersentuh air, Pak. Ya pelaku biasa, Sunan Bonang itu. Dan itu yang membuat Raden Syahid Sunan Kalijogo yang saat itu jadi perampok menjadi taubat. Itu loh, berarti wong tuwa iki itu wong sembarangan iki. Mosok lewat mburi kali sikile gak mendelep. Ya padha mbek awak dhewe numpak kapal tapi gak mendelep. Gak mendelep iki. Berarti wong hebat wis aku ning tak guru ae. Kejar-kejar akhirnya cari Sunan Bonang, nek kon kepengin jadi muridku wis menawa kene pinggir kali, tunggu ana tongkatku iki sampai aku teko. Ditunggu Pak sampai 3 tahun. Beliau di pinggir kali, maka disuduki Sunan Kalijogo. Isu-isu mau akeh Sunan sing Jawa kali mau lewat kene iki mau. Kurung subuh wis budal, Pak. Ku pancingan iki. Iku Sunan Jawa kali. Mari ngono oleh iwak iku ning monde. Allah. Wong berangkat sebelum subuh berangkat ya. Luar biasa mancing. Kenapa mancing harus lebih pagi? Coba saya ingin tahu. Saya belum tahu. Jadi biasa mancing sinten iki? Kenapa? Enggak tahu. Apa iwak iku isuk luwe ngono ta? Aku ya enggak paham, Pak. Biasa mancing itu kok isu ngono. Kok isu banget. Enggak tahu juga, saya kan aja jarang mancing. Ya hampir di Madura iya, dulu masih SD mancing iya. Tapi ketika sudah Surabaya itu sudah tahu mancing.
Nah, ini ikut jenenge karomah. Dan karomah itu ada Pak sampai sekarang. Karomah itu ada sampai sekarang. Diberikan kepada siapa Ustaz? Kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang sempurna imannya. Iman sempurna ini bagaimana? Ya otomatis mengamalkan 5 yang menjadi syarat agar menjadi wali Allah. Napa 5 niku? Nomor 1, maca Quran, angen-angen sak maknane, kudu pahami Quran. Orang kalau paham Quran dia akan mengamalkan dengan benar. Nomor 2, tombati lho. Salat wengi takonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono, kaping 4 dikir wengi ingkang suwe, nomor 5 weteng ingkang luwih. Jadi akeh posone daripada wareke, akeh dikire daripada turune, kumpule wong kang saleh. Kan gitu ya. Nah, ini syaratnya jadi wali itu apa tuh? Jadi sampai karomah itu, nah, karomah itu ada sampai sekarang. Diberikan kepada orang-orang yang sempurna keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amana, beriman kepada Allah setelah bertobat, beriman yakin kalau tobatnya itu diterima. Ojo sampai pesimis, jangan kecil hati, jangan putus asa. Karena apa? Ampunan Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya harus mendekat kepada orang-orang soleh, Pak, biar paham, memberikan peluang kepada orang-orang yang berdosa. Sama dengan yang saya ceritakan tadi, Bu Semi akhirnya setelah minum habis, Pak, apa yang ditanyakan? Kemana? Sampai kok gak mendem? Aku lu gak ngombe aku tak buat nang laut ya. Waliullah itu wali. Nek awak dhewe aja nyoba-nyoba melok blosor awak dhewe mendem temenan. Kumpul mbek maling isi tobat. Kusemi itu kumpul mbek wong sing zina, pesina yang tobat. Makanya beliau itu berdakwah di tempat-tempat yang tidak biasa, dan itu jauh lebih berat. Tingkatan wali berdakwah di tempat-tempat seperti itu jauh lebih mulia dibandingkan wali yang berdakwah di tempat-tempat biasa seperti sekarang ini. Kayak aku ceramah nang masjid ki biasa, tapi ceramah nang mau seneng luar biasa. Ngumpul no arek-arek sing nakal itu biyen ngumpul no ceramahe. Nek berhasil sukses, luar biasa itu, Pak. Luar biasa. Tapi jarang. Buktinya pada waktu kami terjun di tempat di lokalisasi jarak dulu itu, sing diundang wong 100 sing teko itu paling 20. Ngono iku yo gak ngaji, cuma cerita-cerita. Dulu ngaji mesti komplain di area-area. Kadang-kadang sampai nih Pak Ustaz jarak mulai sepi. Nah, lu gara-gara apa? Oh sampai ini kerjasama dengan Pemkot kate nutup pakai pengajian bareng. Mungkin ini nggone maksiat kok. Ini ngaji ku nang masjid Pak Ustaz. Ya apa sampe? Apa gak gregeten ta? Ngaji ku nang masjid gak nang kene. Berat, berat. Maka yang bisa berdakwah di tempat-tempat lokalisasi, tempat-tempat maksiat itu adalah peran daripada umarok,
peran daripada pemerintah. Pemerintah itu kalau mau berdakwah, mau menutup tempat-tempat maksiat, tidak usah pakai dalil Quran dan hadis, Pak. Cukup dengan tanda tangan. Mulai tanggal ini, lokalisasi ini, namanya ini ditutup. Kira-kira kadek Quran nih ulang, kadek hadis. Maka itu yang saya lakukan sekarang ini dengan Pak Wali Kota. Adanya Kiai Kampung ini bersinergi dengan Pemkot untuk meminimalisir ya kemaksiatan di Surabaya. Tapi kemaksiatan yang nyata di Surabaya sudah mulai berkurang, Pak. Tapi kemaksiatan di dunia maya sekarang sok terkendali. Judi online, pinjaman online, banyak orang terlilit menunggu orang-orang diutang akeh, hari ono nyolong, begitu. Jadi ya memang dunia online ya susah kita, karena masing-masing harus memiliki kekuatan iman dan takwa. Ya. Dulu orang mau maksiat bisa diobrak lah Satpol PP. Sekarang maksiatnya dikeloni bendino nang omah, HP ini rumah, jadi ya repot. Yang kedua, wa amila sholihan, setelah beriman kepada Allah, iman itu tasdiqom bil qalbi, yakin. Yang kedua, wa qaulun bil lisan, memahami alias ngaji. Yang terakhir, wa amalun bil arkan, setelah yakin, faham, diamalkan. Itu jenenge iman. Kalau ada orang yakin tetapi tidak faham, bukan iman. Yakin kemudian faham tapi tidak diamalkan, bukan iman, Masnya. Aku percaya nih sholatku perintah Allah. Aku ngerti zuhur 4 rakaat, kemudian ono ruku, ono sujud, maca iki, tahiyat maca iki. Tapi kalau sholat iki jenenge bukan iman. Iman itu satu kesatuan dari 3 unsur ini: yakin, faham, dan mengamalkan. Nah, dia yakin kalau ngaji ini perintah Allah, kemudian dia mengaji, datang ke majelis taklim, kemudian mari ngaji diamalno, sing haram dihindari, yang halal dilaksanakan, alias amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah iman yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup itu? Boten dasian. Orang bertaubat harus wa amila sholihan. Nek wis teman-teman taubat harus mengganti perbuatan yang tidak baik dulunya, sekarang diganti dengan perbuatan yang baik. Sehingga orang itu menilai, pancen wong iku tobat temenan rek. Ya Allah, saya kira ringan tangan untuk kerja bakti, membantu orang, yo sedekah, yo gelem nang masjid, gelem nulungi wong. Padahal biyen itu sangat jahat be wong. Itu perbedaannya itu jelas nantinya. Wa amila sholihan. Jangan mengatakan orang itu bertobat tetapi masih dalam melakukan kejahatan di tengah-tengah masyarakat, tidak bisa. Jadi tobat, kok ono tanda-tandanya pancet ae. Kan begitu. Sama dengan orang yang haji itu, sebelum haji bagaimana, sesudah haji bagaimana, itu akan kelihatan nanti menjadi mabrur dan tidaknya. Sebelum haji tingkatan ibadahnya 10, mari teko haji 15, berarti mabrur ini, menuju ke arah yang lebih bagus. Sebelum haji 10, mari teko haji 5, tambah merosot amal kebaikannya, berarti ini bisa dikategorikan tidak mabrur alias mardud, tertolak hajinya, tinggal gelarnya saja. Maka seorang haji, siapapun orangnya, atau orang yang umroh sama, karena umroh itu haji kecil, ya, haji kecil itu
harus bisa menempatkan diri dalam posisinya sebagai orang yang pernah ibadah di Mekah, tahu melihat Ka'bah, sujud di depan Ka'bah kepada Allah, dan pernah nyampe ke Raudhah, sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000, kalau di Mekah itu pahalanya 100.000, maka harus menjadi lebih baik agar masyarakat ini meneladaninya. Saya kemarin ngaji kayak kampung di tempat saya itu dikasih umroh 2 sama Pak Wali Kota, itu gratis Pak. Jadi Gus ngaji kayak kampung, ngaji bareng, tak kasih umroh 2. Gimana caranya kasihkan sama orang? Diundi Gus. Waduh, kalau diundi sih tekoyo wong 1000. Diundi. Gak usah diundi. Itu siapa? Dikasihkan kepada orang yang paling berjasa aja di kampung saya. Hanya beliau setuju. Jadi ada takmir yang babat alas masjid di tempat saya. Mulai dari dulu sampai sekarang dia jadi mutin, jadi imam masjid di situ. Umurnya sudah 85 tahun. Yaitu yang kami tunjuk kemarin untuk berangkat umroh. Belum menakal sampai dewi. Tapi saya sudah di Mekah bolak-balik, ya habis pakai masih berjasa aja biar manfaat. Mudah-mudahan yang ngaji jamaah Masjid Al-Hijrah pagi hari ini juga semuanya ditakdir bisa haji dan umroh ya. Yang sudah mudah-mudahan balik maneh ya. Karena tidak ada kenikmatan ketika kita ibadah berada di Mekah, itu di Madinah itu luar biasa, nikmat banget. Jadi ini yang menjadi catatan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW di sebelah kanan kirinya Arsy. 4000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam ada tulisan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan. Sungguh aku akan mengampuni, akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat asalkan dia beriman dan mengamalkan amalan yang baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bisa bertaubat, kembali kepada jalan-jalannya Allah, mendapatkan ampunan Allah dan dimasukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.